Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Leo di minggu ini, khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat kolektif, energinya general ya. Dan ya, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan resonate terhadap kamu 100%. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu di minggu ini ya. Oke, untuk Leo ya, ada The Hermit, Queen of Cups, Ten of Wands, Three of Pentacles, The Magician, Seven of Wands, dan Five of Swords. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Wands dan juga Two of Swords. Wow, oke, sepertinya beberapa di antara kamu ini ada dihadapkan pada situasi yang membuat kamu sedikit khawatir ya. Bisa jadi karena ada ini dealing dengan situasi kehamilan atau masalah anak, kesejahteraan anak atau kebahagiaan anak gitu ya. Ada children di sini, ada semacam memikirkan masa depan anak. Ya, kamu sebagai orang tua bagaimana menanggulangi atau memberikan pertanggungjawaban terhadap masa depan anak di sini ada ya. Ya, cuman di minggu ini saya ngelihat untuk Leo sendiri, kamu ingin selalu berpikir yang indah-indah gitu. Ya, kamu juga selalu ingin mendengarkan kata-kata yang indah, motivasi-motivasi yang baik ya, untuk penyemangat kamu di dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari ya. Karena ada beberapa di antara kamu ini dealing dengan kesehatan juga. Kesehatan penting banget bagi kamu nih. Ya, ada semacam beberapa di antara kamu yang hamil, saya lihat di sini ya, ada yang ikuti semacam terapi praktis ya, everyday gitu ya. Kamu sangat care dengan masalah kesehatan kondisi tubuh kamu supaya bisa melahirkan dengan normal, dengan lancar ya. Kalau saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu yang pada kondisi mau melahirkan ini ada bentuk kekhawatiran ya, apalagi kalau misalnya kamu hamil pertama, pasti ada kekhawatiran juga ya kan, gimana rasanya nanti, apa yang terjadi saat melahirkan gitu ya. Ya, ada keinginan untuk ngebalance energi juga di minggu ini dengan cara-cara mendekatkan atau melekatkan diri kamu ya dengan hal-hal yang berbau artistik ya, hal-hal yang berkaitan dengan keindahan ya, seperti musik ya, atau art, seni lukis ya, atau makeup. Ini kan berkaitan dengan hal-hal yang indah gitu ya, atau kata-kata mutiara, motivasi-motivasi yang indah ya, atau bagaimana caranya dengan keterkaitan kamu dengan hal-hal yang indah tadi, kamu bisa menjadi seseorang yang mampu menciptakan tulisan-tulisan yang indah, atau bisa menjadi speaker yang berbicara dengan tutur kata yang indah ya. Dan di minggu ini saya lihat untuk Leo ya, pembelajaran yang kamu lakukan itu ya, karena kamu pengen sangat bagus ya, sangat excellent di dalam membawa kedamaian atau kehidupan yang harmonis ya. Kamu ingin membawa kebahagiaan, kedamaian, kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga, ataupun di dalam keluarga besar kamu, ataupun terhadap orang-orang di lingkungan kerja, di lingkungan kamu tinggal ya. Walaupun terkadang kamu ngerasa ada kekecewaan gitu ya, ada rasa kecewa, tapi kamu berusaha bagaimana bisa mendamaikan hati kamu dengan belajar hal-hal yang indah tadi
Ya, beberapa di antara kamu juga saya ngelihat ini adalah seseorang yang pandai bernegosiasi. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu yang sangat sibuk banget ini ya. Banyak sekali aktivitasnya, ke ladang lah gitu ya. Atau kamu punya banyak sampingan. Ya, ini yang membuat kamu jadi sibuk. Ya, kamu banyak berpikir ini bagaimana membuat situasi pekerjaan kamu sehari-hari supaya bisa lebih efisien. Ya, pekerjaan yang menyibukkan atau yang membebani bisa menjadi ringan. Ya, untuk Ten of Wands-nya ya, ketika kamu dihadapkan pada pekerjaan yang membebani, boleh nih minta bantuan dari orang gitu ya kan, atau jalin bentuk kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu, koneksi yang bagus ya. Apalagi kamu di sini mampu ini membawa suasana tenang, harmonis. Ya, kamu juga bertutur kata yang indah-indah di sini. Kadang juga beberapa di antara Leo saya ngelihat ini bisa juga amusing gitu ya. Suka berbicara yang konyol gitu ya kan. Tapi hati-hati ya juga ya, jangan terlalu berlebihan karena saya ngelihat bisa jadi membuat orang-orang di sekitar kamu jadi upset gitu, kecewa, jadi terdiam nanti gitu. Atau sebaliknya bisa jadi kamu gitu ya, ketimpa ke kamu jadinya gitu. Jadi menjadi seseorang yang amusing ya, pengen menciptakan tawa atau keindahan di dalam lingkungan ya, itu bagus, tetapi tetap harus ada kontrol ya, seperti seorang penyanyi harus ada kontrol pitch-nya kan gitu ya, supaya jangan melewati batas ya kan, jadi nggak enak nanti didengar kalau udah kontrol pitch-nya melebihi ya kan. Oke, ada Seven of Wands ya. Ya, di minggu ini saya ngelihat walaupun kamu memiliki banyak tanggung jawab atau beban hidup ya, ada banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan, kamu mampu menyelesaikan itu ya. Energi kamu berkata bahwa kamu mampu melewati itu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan ini kamu masih tetap dealing nih ya dengan balancing energi, bagaimana menyeimbangkan energi kamu, bagaimana membuat hati kamu damai, tentram ya, nggak terus nih berkutat dengan orang-orang yang berusaha memanfaatkan kamu, atau tidak selalu berkutat dengan orang-orang yang tidak memiliki vibrasi atau frekuensi yang sama dengan kamu ya. Kamu berusaha ngebalance energi kamu nih, supaya kamu bisa tetap merasa damai hati dan pikiran kamu gitu ya. Bagaimana caranya ya gitu? Ada introspeksi diri yang kamu lakukan di minggu ini. Ya, kamu akan bisa gitu. Karena ada Seven of Wands. Dan juga ada Magician gitu ya. Selama kamu tidak fokus dengan orang-orang yang ambisius di lingkungan kamu, atau orang-orang yang tidak memiliki frekuensi yang sama dengan kamu. Ada juga ini orang-orang yang pengen nikam kamu dari belakang nih gitu. Kamu tahu itu ya. Ya, yang tidak sependapat, tidak sepemikiran, kadang ngeganggu pikiran kita gitu ya kan. Tapi kalau menurut saya ya jangan difokusin aja gitu ya. Tetap fokus lah untuk hal-hal yang positif ya, supaya yang positif hadir untuk Leo ya. Oke. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Leo ada Eight of Swords ya, ada trauma, ada energi yang ngeblok, ngerasa terisolasi ya, ngerasa nggak mampu ya, nggak berani keluar dari zona kamu di mana kamu berada sekarang ya, baik itu situasi emosional kamu gitu ya, nggak berani keluar dari situ gitu. Tapi kamu ada keinginan untuk memperoleh pencerahan. Ketika kita berada di ruangan yang gelap gitu ya kan, kita akan selalu mencari cahaya kan gitu. Bagaimana caranya menciptakan cahaya di dalam hati kita ya, di dalam pikiran kita. Nah, itu yang kamu lakukan di minggu ini ya.
Oleh karena itu kamu senang melakukan aktivitas-aktivitas yang indah di minggu ini ya, seperti menggambar lah, musik lah gitu ya. Atau ada beberapa di antara kamu ini senang banget ini dengan hal yang berbau dengan kesehatan, nah, makanan-makanan yang seimbang gitu ya. Ya, kadang memang hubungan kita dengan seseorang yang tidak sefrekuensi ini ya, ini bisa menurunkan antusias memang, semangat di dalam bekerja. Ya, tadinya ada keinginan untuk bekerja gitu ya, giat gitu. Tapi kalau pasangan kita sendiri atau orang-orang yang dekat dengan kita tidak satu vibrasi sama kita, selalu bertolak belakang nih, pertentangan, ini kadang bisa menyurutkan semangat memang gitu ya. Jadi seolah-olah kamu juga ngerasa tanggung jawab atau beban hidup ini kamu pikul sendiri gitu. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang memikul beban sendiri. Karena apa? Pasangan kamu ini atau partner kerja kamu, orang-orang yang dealing nama kamu ini nggak bisa diajak kerja sama gitu, nggak sevibrasi dia gitu, saling tikam menikam ada juga di sini ya. Ya, ini yang mempengaruhi situasi emosional kamu gitu. Kamu bisa ngerasakan itu gitu, walaupun nggak nampak di depan. Kamu bisa ngerasakan orang-orang yang nggak enak, nggak klop sama kamu, ini ngeganggu pikiran kamu gitu. Ya, ini yang ngebuat kamu jadi gak bersemangat untuk bekerja gitu. Tadinya kamu bisa menyelesaikan kerjaan kamu dengan tuntas, tapi jadi berdiam diri, jadi mikir-mikir, aku kerjakan gak ya? Gak usah lah gitu. Ya, apalagi beberapa di antara kamu kalau memiliki pasangan yang selalu aja beradu argumen gitu ya kan, selalu bertolak belakang. Kadang gitu jadi malas kita ya kan. Pasangan kita selalu mengomentari kita gitu ya, udahlah gak usah bekerja lagi kan gitu ya kan. Oke, energi ini juga bisa vice versa ya. Kalau kamu ngerasa itu bukan kamu, ya bisa jadi kamu pasangan kamu gitu ya. Ya, padahal di sini ada the word nih ya. Ya, energi Leo ini sebenarnya bagus nih gitu ya. Tapi saya ngelihat ini sepertinya energi yang ngeblok kamu ini berasal dari orang-orang di sekitar kamu atau lingkungan kamu berada, yang selalu konfront ya, selalu berlawanan dia vibrasi atau energinya gitu. Ini yang menyurutkan motivasi kamu ya, ini yang membuat kamu lebih berdiam diri gitu, nggak mau berdiri langsung kerjakan semua pekerjaan gitu, atau selesaikan semua masalah gitu ya. Nggak semangat dia ya, jadi nggak yakin gitu mau mengerjakan pekerjaan gitu. Ada juga beberapa di antara kamu karena saking banyaknya biaya hidup, beban hidup, jadi nggak yakin ya mau menuntaskannya dari mana, bagaimana caranya gitu. Ya, oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance Leo. Ada the moon, ada wise counselor, dan juga two of pentacles. Oke, untuk the moonnya, listen to your intuition and pay attention to signs from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears. Revelation that will make everything clear. Ya, untuk the moon ini sebenarnya adalah saran atau spiritual guidance yang menuntun kamu untuk kembali lagi ke diri kamu sendiri. Ya, artinya orang yang tahu ya, yang lebih tahu apa keinginan jiwa kamu, apa yang akan menuntun kamu ke jalan yang aman, atau menuntun kamu membuat suatu tindakan ataupun bagaimana kamu mengatasi situasi emosional kamu. Ya, jiwa kamu tahu gitu. Cuman masalahnya adalah kamu harus kembali lagi terkoneksi dengan kata hati kamu. Ya, dan perhatikan pertanda-pertanda yang diberikan oleh semesta. Ya, bisa pertanda-pertanda ini lewat orang lain, ya,
bisa juga lewat mimpi kan gitu ya. Atau bisa juga pertanda dari diri kamu sendiri, dari tubuhmu. Untuk kamu yang mengandung ya, sekarang lagi menunggu untuk melahirkan, ya ada kekhawatiran gitu ya untuk kondisi kesehatan kamu, nanti bagaimana keadaan kamu ketika melahirkan gitu ya. Nggak yakin nih bisa sendiri, pengen ada yang ada di samping selalu, ya memang begitu ya kan. Kalau seseorang mau melahirkan butuh selalu seseorang, terkhusus suaminya, berada di sampingnya kan gitu ya. Iya. Spiritual guidance kamu berkata di sini, tidak perlu kamu khawatir ya. Lepaskan kekhawatiran kamu, dan ketika kamu percaya pada semesta, pada Tuhan, Tuhan akan memberikan pencerahan, penguatan terhadap kamu, bahwa kamu akan mampu melampaui atau melewati kesulitan-kesulitan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang akan kamu jalani ke depannya ya. Bagi yang mau melahirkan kan pasti kekhawatirannya pada saat mau melahirkan di depan kan gitu ya. Ya, cuman udah khawatir dari sekarang nih gitu. Ada juga beberapa di antara kamu ini khawatirnya, ke depan bisa nggak saya ini menanggung-jawabi anak ya? Ya, bisa nggak saya didik anak saya ini menjadi orang nanti ke depannya gitu ya kan? Ya, ini kekhawatiran yang sangat besar sekali gitu. Dan kadang kekhawatiran ini bisa membuat kita itu jadi stagnan, jadi malas bekerja, jadi nggak yakin untuk bekerja, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Okay, wise counselor, unity with a spiritually minded community, ask the divine for help and trust the answers will come. Compare traditional methods with new ideas to see which is best for you. Yeah. Ketika kamu khawatir, coba ya berdoa lah ya, atau minta pencerahan dari orang-orang sekitar kamu, dari orang tua kamu gitu ya, dari orang-orang yang memiliki tugas atau tanggung jawabnya di bidang masing-masing. Misalnya kamu meng-hire seorang konselor gitu ya, atau tarot reader gitu ya. Coba perhatikan saran-saran dari mereka. Misalnya selama ini kamu sudah buat cara A nggak berefek, coba cara B gitu ya. Bisa jadi selama ini kamu menggunakan cara-cara modern untuk menyelesaikan masalah atau kekhawatiran kamu gitu. Coba dengan cara-cara tradisional gitu. Jadi segala sesuatu atau masalah itu kan tidak bisa kita katakan dengan cara A yang manjur gitu ya. Ya, banyak tergantung dari masalahnya gitu. Cuman tergantung dari bagaimana kita juga mengekspansi atau memperluas wawasan tadi, mencari cara-cara untuk mengatasi masalah hidup, masalah keuangan, ataupun masalah kekhawatiran yang kita alami. Ya. Oke, yang kedua adalah Two of Pentacles, working too hard or multiple jobs. The need to bring balance and fun into your life, juggling multiple priorities, balancing the budget. Ya, senantiasa seimbangkan budget kamu untuk pengeluaran, pemasukan, harus ada hitung-hitungan ya kan, supaya nanti nggak pusing gitu ya, nggak khawatiran untuk biaya hidup anak atau biaya hidup ya kan. Ya, harus pikir-pikirkan dulu sebelum melakukan pengeluaran. Harus ada balance supaya tidak ada masalah keuangan. Oke, demikian untuk Leo ya. Tetap bersemangat di minggu ini, oke Leo. Ya, energi kamu di sini yang mencari pencerahan, keseimbangan energi, harmoni, kedamaian hati, itu bagus banget. Ya. Cuman ini tadi ya, lingkungan atau partner kamu, orang-orang yang dealing sama kamu ini yang mempengaruhi motivasi kamu untuk keluar dari masalah hidup, beban hidup. Padahal sebenarnya kamu bisa gitu, karena ada juga the word di sini. Ya, ada keberuntungan, ada money luck gitu.
Ya saya nggak bisa ngejamin ya bakalan ada keberuntungan sepenuhnya di minggu ini. Ya intinya adalah ada solusi aja yang bisa saya ngelihat berdasarkan kartu ini. Ya. Oke, itu aja untuk Leo. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Leo. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa. Goodbye.